Qala berkata, siapa Sayyidi Abdul Qadir Jailani, Tuan Abdul Qadir Jailani, qaddasa, semoga mensucikan, sirrohu, pada kuburannya Abdul Qadir Jailani. Apa nasihatnya? La Buddha, la tidaklah, Buddha mesti, likulli bagi tiap-tiap mukminin orang yang beriman, visa iri akhwalihi di dalam semua tingkah nyaman, itu min salah sati asya, dari 3 perkara. Jadi dalam diri seorang mukmin itu pasti mengalami 3 perkara ini. Apa yang dialami? 1, amrin, perkara, yamtasiluhu, diperintahkan, perintah agama, perkara perintah agama, wanaha, dan melarang atau larangan, yajtanibuhu, yang mencegah pada larangan, wa qadarin, dan ketentuan, yardo, yang ridho siapa man, bihi, terhadap qadar. Jadi dalam tiap-tiap muslim itu semua dalam keadaan 3 tingkah ini. 1, menjalankan perintah Allah, ada yang menjalankan perintah Allah. 2, ada yang menjauhi larangannya, tidak maksiat. Yang 3 adalah redho dengan takdir Allah. Faqallu, maka adapun yang lebih sedikit, kalatil mukminin, tingkah-tingkah orang beriman, itulah yakhlu, tidak sepi, tidak akan sepi siapa mukmin fiha, di dalam halat tingkah-tingkah itu, min akadin, dari salah satu, hadihil asya isalasa, 3 perkara tadi. Fayam bagi, maka sebaiknya, lahu bagiman, ayyul zima, hendaknya melanggengkan, menetapkan hamma, memikirkan pada 3 tadi, memikirkan 3 tadi, yaitu perintah, larangan, takdir Allah, qalbahu, pada hati nyaman, itu wayuhaddisa, dan membisikkan siapa man biha, terhadap 3 perkara tadi, yaitu perintah, larangan, dan takdir, nafsahu, pada dirinya man, wayakudu, dan mengambil siapa man al jawariha, pada anggota tubuh, biha, terhadap 3 tadi, visa iri akhwali, di dalam semua tingkah. Artinya gini, setiap mukmin itu selalu tidak pernah terlepas dari 3 tadi. Menjalankan perintah, ya ada, menahan tidak berbuat maksiat. Yang 1 adalah ridho dengan takdir Allah. Jadi setiap hari kita ketemu seperti itu, maka itu semua disematkan dalam hati kita, dan dohir kita lakukan. Artinya bagaimana? Ya, kita berusaha menjalankan perintahnya, berusaha untuk tidak melakukan kemaksiatan, menjauhi larangannya, berusaha redho dengan takdir Allah. Wal maqalatus tsaniyah, dan adapun makalah yang kedua, an Abi Bakar Siddiq, dari Abu Bakar Siddiq radhiya, semoga memberikan redho siapa Allah anhu, kepada Abu Bakar Siddiq. Apa nasihat Abu Bakar Siddiq, Bu? Salasun, adapun 3, la tutroku, yang tidak bisa ditemukan, tidak bisa didapatkan, bisa lasin, dengan 3. Ada 3 perkara yang tidak bisa didapatkan dengan 3. Ai, maksudnya salah suhisolin, 3 perkara,
latut labu tidak bisa dicari, bisalah sati asya'a dengan 3 perkara yang lain. Apa 3 perkara yang tidak bisa dicari dengan 3 perkara yang lain kata Abu Bakar? 1, al-ghina bil muna, yang tidak bisa didapatkan kecuali dengan 3 ini. Pertama, al-ghina bil muna. Yang nomor 1 yaitu al-ghina, kaya, bil muna dengan melamun. Bisa enggak didapatkan pengen kaya melamun baik? Melamun. Ngapain melamun? Pengen beli motor Beat, kerja, tar melamun dulu. Melamun. Pengen apa? Avanza. Ayo nguli. Ayo kita jualan, ayo kita dagang uduk. Ngapa? Melamun. Gak bisa. Itu yang pertama yang gak bisa dapat. Al-ghina bil muna. Bidomil mimi dengan didoma mimnya muna, al-mun bil muna. Itu jam'u bentuk jamak munyatun dari lafaz munyatun. Ai maksudnya, apa maksudnya kaya tidak bisa didapat dengan lamunan? Fala yaksulu, maka tidak berhasil atau tidak kesampaian al-ghina kaya bil amani dengan ngelamun, dengan melamun, bal bahkan bil kismati terhadap jatah minallahi ta'ala dari Allah ta'ala. Artinya kepingin kaya ya kerja, kaya didapat dengan melamun nggak bisa. Dan melamun itu kaya dengan melamun itu bisa jadi juga takdirnya Allah, pembagian Allah. Yang kedua, 3 yang tidak bisa dicari dengan 3 perkara. Wasyababu, dan adapun orang muda, ibu-ibu muda, pemuda, bil khidobi dengan disemir. Saya tanya, orang perempuan umurnya 70 tahun, kira-kira habis disemir kelihatan jadi 25 tahun enggak? Nah, itu maksudnya enggak bisa. Muda enggak bisa disemir. Ya, tua itu enggak ada obatnya. Ya Rasulullah, penyakit apa yang enggak ada obatnya? 2, penyakit tua, yang kedua pikun. Makanya kalau sudah beruban, ya sudah biarin aja. Kalaupun disemir tetap orang kelihatan. Walaupun ibu disemir tetap aja cucu ibu manggilnya nenek. Nah kalau nenek berarti dia sudah nenek. Tuh. Yang kedua itu fala yaksulu, maka tidak sampai, tidak berhasil. Siapa asyababu, jadi muda, bi khidobi sya'ri dengan menyemir rambut, bil khanai dengan henna, wanakwi dan semisal henna, pacar henna. Gak bisa. Yang ketiga, apa 3 perkara yang tidak bisa didapatkan dengan 3 perkara lain? Wasihatu, dan adapun sehat, bil adwiyati dengan obat. Nah, menurut Abu Bakar As-Siddiq, sehat itu murni aslinya, bukan karena obat. Sehat saya dan ibu itu menurut Islam, menurut agama kita nih, sehat itu didapat dari ati legowo, pikirannya los, pikiran terang. Ibu nih kalau nggak percaya, kalau nggak pakai obat, ibu pusing, lagi pusing sakit gigi, suaminya datang ngasih ibu duit 5 juta, jadi pusing nggak? Pikiran. Ibu dari mulai jam 7 pagi belum makan, belum minum, haus, lapar, nungguin anaknya lahiran. Terus pas lahir jam 3 sore, pas lahir ngeliat cucu, nongol kata temennya, kamu belum makan, belum minum. Lah ibu jawab, enggak kerasa, ntar dulu gendong cucu dulu, baru lahir. Bener-bener. Jadi dalam Islam itu sehat itu bukan karena obat, bukan karena obat. Fala taksulu, maka tidak sampai, tidak berhasil. Apa sihatu, kesehatan, binafsil adwiyai dengan obat, bal akan tetapi sehat itu dengan apa? Bisyifa'illahi ta'ala, disembuhkan Allah. Kan pernah ada Nabi Musa sakit gigi bu,
minta kepada Allah, ya Allah saya sakit gigi kasih tahu dong obatnya. Dikasih tahu sama Allah obatnya daun ono. Nabi Musa ngambil daun itu, setelah dikunyah langsung sembuh. Nah Nabi Musa punya inisiatif, nyetok tak ngambil banyakan, bulan besok atau kapan-kapan kalau gigi saya kumat kagak usah minta sama Allah lagi. Kan udah tahu resepnya. Nyetok tuh Nabi Musa, ngambil banyakan dikit daunnya. Beberapa bulan kemudian benar sakit gigi lagi, dia nggak minta Allah, langsung daun tadi dikunyah, bukan malah sembuh malah sakit semua. Lapor ke Allah, ya Allah gimana sih ini resep? Waktu pertama kali saya sakit gigi minta engkau, obatnya itu sama. Sekarang saya sakit gigi lagi ngunyah obat ini yang resepnya dari engkau, kenapa nggak sembuh malah sakit semuanya? Kata Allah, Musa yang menyembuhkan sakit gigimu itu bukan daun itu, Allah. Ini menunjukkan ibu vitamin apapun jangan menjadikan sombong ibu bahwa ibu sehat karena vitamin. Khawatir ibu menghina orang miskin. Lo bisa sehat dari apa sih? Madu saya 5 juta, gimana nggak sehat? Tersinggung yang miskin yang madunya 250 perak. Padahal orang nggak minum madu, dia orang nggak punya, minumnya air putih terus sehat, nggak sakit-sakitan. Apa yang menjadikan orang itu sehat? Hati dan pikiran. Ibu pusing karena cinta ngaji, sampai sini nggak pusing. Loh, iya karena cinta mengaji. Orang kalau pikirannya itu masih mikir dalam, hatinya cupet, hatinya sempit, mbok berobat sampai ratusan juta, kagak waras-waras. Pok lo kok meriang bayi sih pok, udah minum obat ini obat itu. Lah empoknya nggak sembuh-sembuh, kenapa? Yang mau masih mikirin adiknya yang beli mobil baru, dia kepengen. Pikiran ya. Oh, ya ngaji tenang. Nah, tuh lanjut.